Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Revan melirik sekilas Hana yang duduk di sampingnya. Menatap keluar jendela dengan melamun membuat Revan menghembuskan nafasnya. Mereka berdua dalam perjalanan ke rumah Rendra, orang tua Hana. Dan sedari tadi, Hana hanya diam tanpa berbicara, membuat Revan bingung harus melakukan apa atau berkata apa. "Sayang," panggil Revan. Tapi Hana tidak bergeming yang menandakan jika dia tidak mendengar panggilan dari suaminya itu. "Hana," ucap Revan yang sedikit mengeraskan suaranya, membuat Hana tersentak dan seketika berbalik menatap ke arahnya. Maaf, Mas. Aku melamun," lirih Hana dengan menundukkan kepalanya. Revan menghembuskan nafasnya mendengar hal itu, lalu mengulurkan tangannya yang bebas untuk mengusap pipi istrinya lembut. "Jangan begitu, oke? Aku tidak ingin kau melamun. Jika ada yang mengganggu pikiranmu, cerita padaku," ucap Revan dengan senyum di wajahnya, lalu kembali fokus pada jalan di depan. Iya, lirih Hana dengan kepala menunduk dan menatap Revan yang tersenyum kecil. Revan mengulurkan tangannya dan menautkan tangannya dan tangan Hana, lalu mengecup singkat punggung tangan istrinya itu. "Aku tidak akan melakukan hal aneh di belakangmu," ucap Revan tiba-tiba membuat Hana terdiam. Hana mengatupkan bibirnya. Ia tidak tahu harus berbicara apa untuk menanggapi ucapan suaminya. 10 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya di depan rumah keluarga Disap dan segera turun membukakan pintu untuk istrinya. Hana keluar dari mobil lalu dengan cepat Revan menggenggam tangan istrinya dan berjalan beriringan memasuki rumah. "Assalamualaikum," ucap Revan dan Hana bersamaan dan mendekat ke arah ruang tamu. Rendra dan Cantika menoleh dan menatap Hana dan Revan yang berjalan mendekat ke arah mereka dan begitu mesra. Atau lebih tepatnya, Revan yang terlihat begitu posesif. "Sayang," ucap Cantika lalu bangkit dan berlari mendekat untuk memeluk Hana. Revan melepaskan genggaman tangannya pada tangan Hana. Ibu dan anak itu pun berpelukan dengan erat. Rendra, Cantika, dan Revan terkejut ketika mendengar suara sesenggukan yang keluar dari bibir Hana. Cantika melepas pelukannya, lalu menatap putrinya yang menangis. "Sayang, ada apa? Jangan menangis dong. Cantiknya nanti hilang loh," ucap Cantika berusaha membuat Hana menghentikan tangisnya. "Sayang, kau baik-baik saja?" tanya Revan khawatir, dan seketika membuat Rendra dan Cantika terdiam. Bukan karena kekhawatiran Revan, melainkan mendengar Revan memanggil Hana dengan sayang. Iya, aku baik-baik saja," ucap Hana dengan terus menyeka air mata yang membasahi pipinya. Revan, Rendra, dan Cantika menghembuskan nafas lega mendengar hal itu. Rendra bangkit dari duduknya lalu mendekat ke arah istri dan anaknya, sekaligus menantunya yang berdiri di samping putrinya. Saya ingin ke kamar Hana sebentar," ucap Revan dan membuat 3 orang itu menatapnya. Rendra tersenyum, lalu Revan pun berjalan perlahan mendekat pada tangga. Hana menatap suaminya dengan tatapan sulit diartikan. Ia bingung. Apa yang membuat suaminya ingin ke kamarnya? Apa hari itu masih ada barang yang tertinggal? Hana segera menggelengkan kepalanya, lalu kembali memeluk erat sang ibu. Cantika tersenyum, lalu segera menuntun Hana untuk berjalan ke sofa, diikuti oleh Rendra. "Bagaimana keadaanmu? Suamimu baik padamu kan?" tanya Cantika dengan raut wajah khawatirnya. Mas Revan baik kok, Ma," lirih Hana dengan menundukkan kepalanya. "Terus apa yang membuatmu menangis?" tanya Cantika. Ia tahu jika ada sesuatu yang mengganggu putri keduanya itu, dan hal itu pasti sesuatu yang sangat sulit untuk ia selesaikan sendiri. Hana terkejut mendengar hal itu, sedang Rendra mengernyit bingung mendengar pertanyaan istrinya untuk putrinya. Hana menggelengkan kepalanya dengan menggigit bibir bawahnya, dan hal itu membuat hati Rendra dan Cantika seperti teriris. Mereka tidak seharusnya menempatkan Hana dalam situasi seperti sekarang. "Maaf sayang, Mama dan Papa minta maaf,"
ucap Cantika lalu memeluk erat putrinya. Hana menggelengkan kepalanya di pelukan sang ibu. Rendra yang melihat hal itu bangkit dari duduknya dan berjalan ke sofa panjang tempat Hana dan Cantika duduk. Rendra mengelus rambut Hana dengan sayang. Dengan hati yang terus mengucapkan kata maaf. Maaf karena sudah membuat putrinya yang lugu itu harus berada di situasi yang sulit. Sementara itu, Revan masuk ke kamar Hana dan segera memeriksa tempat yang dikatakan oleh istrinya. Letak surat perjanjian yang harus ia singkirkan tanpa sepengetahuan Hana. Revan membuka laci meja yang dikatakan oleh Hana hari itu. Dan terlihat secari kertas putih yang dibubuhi tanda tangan keduanya. Revan mengambil kertas itu, lalu segera menutup laci meja. Ia menatap setiap kata yang ditulis oleh Hana malam itu. Dan sekarang ia menyesal telah menandatangani kertas itu. Perjanjian. Pihak A, Hana Fiansa Disap. Pihak B, Revano Graham Levin. Perjanjian untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak. Pihak B tidak boleh mencampuri urusan pribadi dari pihak A, dan begitupun sebaliknya. Pihak B berhak menjalin hubungan dengan wanita lain yang ia cintai, dan pihak A tidak akan mempermasalahkannya. Begitupun sebaliknya. Dalam kurun waktu 1 tahun, jika pihak B mencintai wanita lain atau memiliki kekasih, maka di saat itu pihak A akan mengajukan cerai secara damai. Boleh memeluk, mencium kening, dan menggenggam tangan, tapi lebih dari itu dilarang. Yang bertanda tangan di bawah ini, Revano Graham Levin, Hana Fiansa Disap. Perjanjian yang cukup aneh, tapi sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Revan memijit pangkal hidungnya, lalu berniat untuk merobek kertas itu hingga sebuah suara mengagetkannya. "Mas," panggil Hana yang sudah berada di ambang pintu kamarnya. Revan terdiam, lalu segera melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku celananya. Revan berbalik dan tersenyum pada Hana yang berjalan mendekat ke arahnya, dengan mata yang sedikit sembab. Sepertinya istrinya itu menangis cukup lama. Revan mendekat, lalu menyeka air mata di sudut mata Hana dengan ibu jarinya. "Ini terakhir kalinya aku melihatmu menangis. Oke? Aku tidak ingin melihatmu menangis lagi," ucap Revan lalu mengecup kening Hana. Hana memejamkan matanya, merasakan bibir Revan yang mengecup keningnya. Ia merasa nyaman dengan Revan, tapi tidak bisa ia pungkiri jika ia masih memiliki rasa dengan Gilang. Mas," panggil Hana dengan suara lirih saat Revan menjauhkan bibirnya dari kening Hana. "Iya sayang, ada apa?" tanya Revan lembut. "Malam ini kita nginap di sini ya," ucap Hana dengan menatap Revan penuh harap. Revan menganggukkan kepalanya, membuat Hana tersenyum lebar dan memeluk tubuh Revan erat. Revan membalas pelukan istrinya itu dengan senyum di wajahnya. "Hana hanya milikku. Aku tidak peduli dengan status Hana sebelum menikah denganku. Yang jelas sekarang dia adalah istriku. Jika Gilang ingin merebutnya, maka aku akan mempertahankannya dengan segala cara. Hubungan keluarga tidak akan berlaku dalam persaingan," batin Revan dengan mengelus rambut istrinya dan mengecup singkat rambut Hana.